Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan kali ini, karena ada yang mengingatkan kita, jadi kita akan membahas film dengan versi kita sendiri. Ya, kali ini kita mau membahas film yang berjudul Split yang dari Korea. Penasaran kan sama isi ceritanya? Eits, sebelum mulai, biar aku makin semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita masuk ke alurnya. Film dimulai dan berlatar pada tahun 1995. Ada pria yang bernama Cheol Jeong. Ia merupakan seorang juara bowler dan bintang yang selalu menghiasi TV setiap akhir pekan. Tetapi sampai akhirnya ia mengalami kecelakaan dan kehilangan karirnya. Ia berubah profesi menjadi seorang penjual. Kalau di filmnya sih seperti jual bensin, tapi kita tidak tahu apa yang sedang dijual oleh Cheol Jeong. Setelah berhasil menjual bensin kepada pelanggannya, ada seorang gadis bernama Jo Hee Jin yang menawarkan pertandingan bowling double putra. Ia membawa rekan barunya dengan bayaran $300 per pertandingan untuk bermain berpasangan dengan Cheol Jeong. Sebelum pertandingan dimulai, Jo Hee Jin mengganti pakaiannya agar terlihat seperti manajer Cheol Jeong dan rekannya. Sesampainya di dalam arena bowling, terlihat lawan mereka dengan berpakaian topi koboi. Hee Jin tampak tenang walaupun Cheol Jeong terlihat kalah di babak pertama dengan taruhan $300 per game. Tetapi di game berikutnya, Hee Jin nampak memperbesar taruhan kepada lawannya, sebut saja si topi koboi, dengan total taruhan $500 per game. Ternyata kekalahan di game pertama adalah akal-akalan Cheol Jeong dan Hee Jin. Terlihat di game berikutnya ia menang dengan mudah melawan tim dari pria bertopi koboi itu. Setelah kalah dalam beberapa pertandingan, si koboi mulai frustasi. Terlihat ia kebingungan sambil mengajak makan Cheol Jeong dan Hee Jin terlebih dahulu. Si koboi memanggil rekannya. Dia meminta Cheol Jeong dan Hee Jin untuk bermain ulang dengan rekan si koboi dan menaikkan taruhannya menjadi $1.000 per game. Karena jumlah taruhannya menggiurkan dan lawannya terlihat biasa saja, Cheol Jeong dan Hee Jin mengiyakan dan menerima tawaran dari mereka. Tetapi di luar dugaan, rekan si koboi ternyata adalah seorang CEO. Ia mempunyai pemain yang tak kalah hebat, yang membuat Cheol Jeong yang merupakan mantan juara bowling kalah. Dengan kekalahan yang cukup telak, ternyata Cheol Jeong masih belum menyerah. Terlihat ia menantang CEO dengan tawaran yang menggiurkan senilai $8.000 dan sejumlah emas milik Hee Jin. Tetapi Cheol Jeong dan rekannya masih saja kalah dan harus merelakan semua uangnya dan perhiasannya. Terlihat CEO mengajak Cheol Jeong dengan memberikan permen agar tidak menangis, tetapi ia menolaknya. Tak disangka rekan Cheol Jeong malah menerimanya dan membuat Cheol Jeong marah dengan memukulnya pas di pipinya. Dan terlihat mereka bertengkar, tetapi tak berselang lama ia dipisah oleh Jo Hee Jin. Setelah kalah dengan CEO, Jo Hee Jin dan Cheol Jeong datang ke tempat bebek-bebek, kalau nggak salah bernama Dogebi. Dia datang untuk meminta tempat bowling milik keluarganya yang mempunyai nama Towa. Ia menolaknya dengan tegas, karena ia merasa Jo Hee Jin masih punya utang. Ia baru bisa mendapatkannya jika ia sudah melunasinya. Tanpa diduga, Cheol Jeong datang dan menyapa Dogebi dan menanyakan ke rekan Cheol Jeong sebelumnya. Seorang pria yang diajak duet saat taruhan melawan Kang Koboi dan CEO dan membuat mereka berdua terlihat baku hantam. Sampai akhirnya si pria jatuh dan Cheol Jeong memutuskan untuk berhenti memukul. Setelah kembali dari hari yang melelahkan, Cheol Jeong berada di rumahnya yang sempit, mirip kos-kosan anak kuliah. Ia kemudian makan dan minum sambil melihat acara televisi. Ia merasa gabut, kemudian ia mengunjungi ke tempat bowling umum untuk cuci mata dan melihat-lihat. Saat melihat-lihat orang yang sedang bermain bowling, tanpa sengaja ia memperhatikan seorang bocah yang kelihatannya mempunyai sebuah kelainan bermain bowling. Ia tertarik melihatnya karena gerakannya yang lucu.
dan selalu mengucapkan kata fighting setelah mendapatkan poin sempurna dalam bermain bowling. Pria idiot itu tampak mengacuhkan orang di sekitarnya walaupun ia ditertawakan. Ia tetap melihat ke depan dan terus mendapatkan poin sempurnanya. Cheoljong tampak gembira dan senang karena sepertinya ia nanti mempunyai rekan yang sangat jago bermain bowling. Cheoljong mengetahui namanya dari apa yang ditulis di dalam tas miliknya. Ia bernama Pak Yong-hun. Ia tidak sengaja mendengar ibu-ibu sedang rumpi yang sedang membicarakan Pak Yong-hun bahwa ia bermain bowling di tempat ini setiap hari. Cheoljong menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan bocah itu. Dan saat ia berhasil berbicara, Pak Yong-hun merasa tidak nyaman dan menyuruhnya untuk pergi. Di hari berikutnya, Cheoljong datang untuk berbicara pada Pak Yong-hun dan ia membawa Jong Hee-jin. Ia terus memuji kehebatan Pak Yong-hun di depan Jo Hee-jin. Dan Jo Hee-jin setuju walaupun nantinya Cheoljong yang harus mengajak Pak Yong-hun untuk merekrut Pak Yong-hun. Cheoljong terus mengikuti Pak Yong-hun dimanapun ia berada untuk merekrutnya bermain bowling bersama. Ia melihat Pak Yong-hun memperbaiki papan toko, menaiki tangga, dan memperhatikan siput dan bermain di taman bermain. Kalau dilihat-lihat kita hanya melihat betapa gabutnya Pak Yong-hun dan si Cheoljong pun pantang menyerah untuk mengikutinya. Ia sempat tertidur karena menunggu kegabutan Pak Yong-hun, tetapi ia hampir saja kehilangan jejaknya. Pak Yong-hun masuk ke dalam toko makanan dan Cheoljong ikut memesan makanan di belakangnya. Pak Yong-hun selalu dimarahi oleh penjual makanannya dan disuruh tanda tangan dan dipaksa untuk memesan makanan yang ia tidak sukai. Pak Yong-hun keluar dari warung, tetapi saat Cheoljong menanyakan apakah makanannya enak, ia berteriak tidak nyaman. Setelah sekian lama, Cheoljong akhirnya berbicara dengan Pak Yong-hun. Walaupun tidak nyambung, tapi sepertinya Pak Yong-hun mengerti arah pembicaraannya karena mereka berbicara tentang bowling. Pak Yong-hun selalu berkata ia harus pulang jam 9 dan akhirnya ia pulang sambil berteriak seperti orang gila. Di dalam filmnya ia emang digambarkan seperti itu. Cheoljong bertemu dengan penjaga toko mirip Indomaret. Ia berkata pada Cheoljong bahwa jangan memanggil namanya karena ia akan berteriak seperti orang gila kalau ada orang yang memanggil namanya. Ia pun mengingat kejadian di mana ia melihat Pak Yong-hun berteriak setiap ia memanggil namanya. Dia bertanya kepada penjaga toko apa yang disukai Pak Yong-hun dan membuat penjaga toko keheranan dan berkata, "Aku nggak tahu apa yang disukai dia dan kenapa kamu menanyakan hal itu." Tapi penjaga toko memberitahu bahwa dia menyukai susu bersoda. Di hari berikutnya, Cheoljong dan Jo Hee-jin menjebak Pak Yong-hun untuk berbicara dengan mereka menggunakan susu bersoda yang bernama Milkis. Tapi kalau menurutku itu Sprite sih. Sprite nyatanya nyegerin. Cheoljong dan Jo Hee-jin mengajak Pak Yong-hun untuk bermain bowling ganda yang disebut sekut. Tapi Pak Yong-hun menolak karena sekut adalah permainan ganda putra dan putri. Jo Hee-jin menggunakan trik jitu untuk mengajak Pak Yong-hun, yaitu dengan cara menawarkan beberapa cemilan anak-anak, dan ternyata cara itu manjur untuk mengajak Pak Yong-hun untuk bermain dengan satu timnya. Di sesi latihan, Pak Yong-hun menunjukkan permainan terbaiknya. Ia berkata kepada Cheoljong bahwa dia mempunyai gerakan yang aneh dan selalu mengatakan kata fighting ketika ia memasukkan bolanya. Ada hal aneh. Setelah diberi sepatu dan bola baru, kemampuan Pak Yong-hun menurun drastis dan ia selalu gagal memasukkan bolanya. Dan pada akhirnya ia mengambil kembali bola itu dan sepatu yang sebelumnya dibuang oleh Cheoljong di tempat sampah. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Pak Yong-hun diajak Cheoljong dan Hee-jin untuk melakukan pertandingan sekut 2 versus 2. Pertandingan pun dimulai, tetapi Pak Yong-hun selalu saja tidak menemui sasaran dalam melempar bola bowling. Tetapi apa yang membuat Pak Yong-hun selalu gagal dalam memasukkan bolanya karena dia tidak bermain di lane 10 atau tempat nomor 10. Cheoljong pun berakting menumpahkan air di lane yang ia mainkan sekarang dan memindahkan pertandingan di lane nomor 10. Saat bermain di lane nomor 10, kalian pasti menduganya bahwa Pak Yong-hun bermain dengan baik dan mendapat Sivek dan MVP. Pak Yong-hun bos, bukan kaleng sarden.
Jo Hye-jin sangat gembira karena memenangkan banyak uang. Kemudian ia mentraktir Cheoljong dan Pak Yong-hun untuk makan bersama. Tetapi ada yang aneh. Pak Yong-hun tidak mau makan kalau di dalam mie-nya tidak ada timun. Dan akhirnya Jo Hye-jin harus membelikan timun di supermarket terdekat dan mencampurkannya di mie Pak Yong-hun. Bisa dilihat Pak Yong-hun selalu memenangkan pertandingannya dengan mudah bersama Cheoljong. Ia selalu balik ke rumah setiap jam 9 malam. Jo Hye-jin akhirnya mengetahui kehidupan Pak Yong-hun bahwa ayahnya sudah meninggal dan ibunya selingkuh lalu kabur. Setelah neneknya meninggal, ibunya datang dan meninggalkan Pak Yong-hun. Jo Hye-jin menawarkan Pak Yong-hun untuk tinggal bersama, tetapi Cheoljong menolaknya. Tetapi dengan jurus rayuan wanita, membuat Cheoljong akhirnya bersedia untuk meminta hak asuh Pak Yong-hun. Saat berada di panti asuhan, ternyata Pak Yong-hun tidak menderita idiot, melainkan terkena autis. Ada seorang mbak-mbak cantik bahwa sebenarnya Pak Yong-hun selalu menolak ketika diajak berbicara dengan dirinya. Tetapi berbeda jika yang mengajaknya bertanya Cheoljong. Saat tinggal bersama Cheoljong, Pak Yong-hun selalu membersihkan lantai rumah dan berkata ia tidak bisa membiarkan lantainya kotor. Cheoljong sangat muak dengan kelakuan Pak Yong-hun. Kemudian ia melatih Pak Yong-hun untuk mengeluarkan kekuatannya tanpa menggunakan lem nomor 10. Pak Yong-hun selalu saja melakukan kesalahan dalam mengenai pionnya. Setelah sekian lama, akhirnya Cheoljong mengajarkan cara agar Pak Yong-hun berhasil memasukkan bolanya. Setelah beberapa kali latihan, ia pun berhasil. Tetapi Pak Yong-hun harus menggunakan perban di atas kepalanya agar bisa memasukkan bolanya. Saat latihan berlangsung, Do Gyeobi datang untuk menjual tempat itu. Ternyata tempat yang mereka gunakan latihan adalah Toa, yang merupakan tempat bowling milik keluarga Jo Hye-jin yang gagal melunasi utangnya. Mereka berdua dihajar oleh Do Gyeobi dan Pak Yong-hun pun berteriak histeris. Sesampai di rumah, Pak Yong-hun dan Cheoljong saling mengobrol mengenai siapa yang mengajarinya bermain bowling, dan ternyata adalah nenek Pak Yong-hun. Dan dengan iseng, Cheoljong memberikan malkis beralkohol ke Pak Yong-hun karena mengetahui umurnya 26 tahun. Seperti biasa, Pak Yong-hun karena sudah mythical glory, ia selalu menang melawan orang-orang yang masih epic brengsek. Tapi Jo Hye-jin merasa khawatir terhadap bayaran yang diminta Pak Yong-hun. Karena terlalu polos, Pak Yong-hun hanya meminta bayaran untuk menaiki bis yang seharga $2, tetapi Jo Hye-jin memberikannya $100 dan memberitahukan kepada mereka bahwa Pak Yong-hun harus pergi setiap tanggal 13. Setelah tanggal 13, Pak Yong-hun berdandan rapi, kemudian pergi menaiki bus. Karena Cheoljong khawatir kehilangan teman untuk push rank. Kemudian ia mengikuti Pak Yong kemanapun ia berada hingga ia datang di suatu tempat. Ternyata Pak Yong-hun benar datang di makam milik neneknya, dan ia menyandarkan ke makam neneknya sepanjang hari hingga malam. Dan akhirnya Cheoljong ketahuan bahwa dirinya mengikuti Pak Yong-hun. Setelah datang di makam neneknya, Pak Yong-hun berniat untuk mengambil barang di rumah ibunya. Tetapi dia malah dipukul oleh ibunya dan ayah tirinya, yang membuat Cheoljong menjadi sedih. Di lain hari, Cheoljong dan Jo Hye-jin ditolak latih tanding karena para epic sudah tahu bahwa rank lawannya berbeda, dan akhirnya menolak mereka bertiga. Karena kesusahan cari lawan, Jo Hye-jin dan Cheoljong mengunjungi CEO untuk melakukan lawan tanding sekali lagi, tetapi dia menolaknya. CEO malah mengajaknya makan malam dan menawarkan untuk menyuap Cheoljong dan Pak Yong-hun agar menjadi timnya yang akan menjadi lawan investor dari Cina bersama Do Gyeobi. Tapi Jo Hye-jin menolaknya karena ia harus menjaga image dari timnya. Setelah pertemuan itu, Jo Hye-jin dan Cheoljong mengajak mereka jalan-jalan di taman bermain. Pak Yong-hun sangat senang dilihat dari ekspresi yang ditujukan mereka di taman bermain. Dan di malam hari, Cheoljong bertanya kepada Pak Yong-hun apa yang ia inginkan di malam Natal, dan Pak Yong-hun pun menjawab perfect game. Di sini aku masih belum mengerti apa itu perfect game. Mungkin nanti di akhir film akan dijelaskan. Yuk lanjut. Di hari penantian, permainan melawan investor dari Cina pun berlangsung. Setelah beberapa game, Pak Yong-hun hampir memenangkan pertandingan, dan Do Gyeobi berusaha meyakinkan investor dari Cina untuk menghentikan pertandingannya karena Do Gyeobi hampir kalah.
Ia menggunakan cara curang dengan cara menghancurkan mesin penata pion dan pertandingan pun ditunda. Niat buruk Dogebi pun dimulai. Ia membajak Pak Yong-hun untuk menjadi timnya dengan cara menukarkan Pak Yong-hun dengan pelunas semua utang Jo Hae-jin. Setelah Jo Hae-jin dibawa oleh Dogebi, ia disiksa karena saat memasukkan bolanya selalu masuk. Karena tidak tega, Cheoljong datang dan membantu agar Pak Yong-hun bisa bermain dengan bagus. Dan Pak Yong-hun pun harus tinggal bersama Dogebi. Dengan rasa menyesal, Cheoljong balik ke rumahnya. Ketika ia sedang mengambil barang, ada barang yang jatuh dari tas Pak Yong-hun, yang ternyata adalah rekaman dirinya saat masih muda dan memenangkan banyak gelar. Ternyata Pak Yong-hun mengingatkannya ia sewaktu masih muda, seperti gerakannya setelah berhasil menjatuhkan semua pion, hingga Pak Yong-hun hanya mau berbicara dengannya saja. Ternyata sewaktu masih kecil Pak Yong-hun adalah seorang yang menggemari Cheoljong, dan itulah sebabnya Pak Yong-hun hanya mau berbicara dengannya. Setelah mengetahui itu semua, Pak Yong-hun datang ke kantor Dogebi dan mencoba membatalkan kontraknya dan membuang semua uang yang diberikan Dogebi hingga berhamburan. Tetapi Dogebi tidak melepaskan Pak Yong-hun begitu saja. Ia harus sengaja mengalah saat bertemu di lanjutan game sebelumnya. Dan kemudian Cheoljong pun membawa Pak Yong-hun kembali dan mengajaknya mandi bareng di pemandian umum. Melihat luka yang dialami Pak Yong-hun, Cheoljong merasa sedih atas penderitaan yang dialami oleh Pak Yong-hun. Hari pun berlanjut dan permainan bowling melawang Dogebi kembali dimulai. Karena terlalu OP, ia kembali menang dengan mudah. Tetapi CEO menawarkan untuk istirahat sejenak. Saat berada di kamar mandi, Cheoljong diancam oleh Dogebi untuk sengaja mengalah. Di tengah pertandingan, CEO ditelepon orang dan karena ada urusan penting, pertandingan ini harus ditunda. Kalau aku pikir sih CEO sengaja agar Dogebi memperbesar taruhannya supaya gamenya cepat selesai. Benar saja Dogebi menaikkan taruhannya dan CEO pun menyetujuinya. Diperlihatkan juga bahwa Dogebi menyuap bapak panti asuhan Pak Yong-hun agar ia memenangkan pertandingan. Pokoknya Dogebi pakai cara curang lah. Saat tahu rencananya gagal, Dogebi berusaha melakukan cara curang yang sebelumnya ia lakukan, yaitu dengan cara merusak mesin bowling. Tapi rencananya gagal juga, karena di mesin bowlingnya ada beberapa preman yang menjaga tempat tersebut. Karena semua rencananya gagal, Dogebi sekali lagi mengancamnya. Tetapi Cheoljong sudah meminta bantuan Bapak CEO untuk menolongnya jika terjadi apa-apa dengan Pak Yong-hun. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan telak Pak Yong-hun dan Cheoljong. Karena masih tidak terima, Dogebi mengajak Cheoljong bermain 1 versus 1 dengan mempertaruhkan tangannya dan tempat bowling milik Jo Hae-jin. Di dalam pertandingan, Dogebi selalu mengoceh tentang kehebatan Cheoljong dahulu. Dan ternyata yang mengakibatkan karirnya terpuruk dan istrinya meninggal karena kecelakaan. Ternyata itu semua adalah rencana busuk Dogebi untuk menjatuhkan karir Cheoljong muda. Cheoljong memenangkan pertandingan dengan menyentuh 1 pion terakhir dan Pak Yong-hun berteriak dengan meneriakkan kata perfect man. Mungkin itu yang dimaksud di scene sebelumnya. Dogebi masih tidak terima dan ia ingin membunuh Cheoljong. Dengan sisa tenaganya, Cheoljong mendorong Dogebi hingga jatuh di atas mobil dengan luka yang cukup serius, sambil memegang ikat kepala yang mungkin akan diberikan Cheoljong untuk Pak Yong-hun. Diperlihatkan di akhir video, Pak Yong-hun memenangkan beberapa kejuaraan. Terlihat ia berfoto bersama piala yang ia menangkan. Terlihat juga ia sedang menjalani suatu turnamen dan juara sambil menggunakan ikat kepala yang terakhir kali diberikan Cheoljong beserta alat bantu jalan yang biasa dipakai Cheoljong. Ada scene tambahan ketika Cheoljong sebenarnya masih hidup dan duduk di kursi roda beserta Pak Yong-hun dan Jo Hae-jin yang sedang meributkan hadiah apa yang ingin mereka berikan untuk hadiah kemenangan Pak Yong-hun, dan Pak Yong-hun pun hanya ingin susu soda dengan merek Milkis. Dan film pun tamat.